Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia selama hidup di dunia. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak rezeki dan karunia-Nya kepada kita agar kita bisa bertahan. Ketika itulah kita diperintah untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Di bumi ini ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Bisa terjadi hal yang baik, bahkan juga hal buruk yang merenggut nyawa penghuninya. Bahkan ketika kiamat datang, bumi akan luluh lantah tak berbentuk. Bumi menjadi ciptaan Allah yang penuh dengan misteri. Bahkan ada beberapa fenomena aneh yang pernah terjadi dan sulit diperjelaskan oleh ilmiah. Akan tetapi semua penjelasannya tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Kejadian aneh apa saja yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya. 1. Adanya air tawar dan air laut yang tidak bercampur. Keanehan pertama yang terjadi di bumi adalah adanya air tawar dan air laut yang tidak saling bercampur. Ialah Jacques Yves, seorang peneliti yang berasal dari Prancis. Ia berhasil menemukan pertemuan antara dua laut. Satu laut tawar, laut Mediterania, dan yang satu lagi laut asin, laut Atlantik. Akan tetapi yang menjadi aneh adalah kedua laut tersebut tidak tercampur sama sekali. Keheranan tersebut melanda dirinya. Akan tetapi akhirnya peneliti tersebut diberitahu oleh seorang muslim bahwasanya fenomena dua air yang tidak bercampur tersebut sudah terdapat di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun silam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, "Dia membiarkan dua lautan yang mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, akhirnya Jacques Yves memeluk agama Islam dan mempercayai kebenaran Al-Quran. 2. Diselamatkannya jasad Fir'aun. Berbeda dengan fenomena yang pertama, keanehan selanjutnya yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah diselamatkannya jasad Fir'aun. Ialah peneliti dari Prancis bernama Profesor Dr. Maurice yang diamanai oleh pemerintah Mesir untuk meneliti mumi atau jasad Fir'aun. Ia tercengang karena melihat sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi Fir'aun. Hal ini menjadi bukti terbesar bahwa ia mati karena tenggelam. Jasadnya juga dibalsam agar awet. Akan tetapi ia merasa heran dan mempertanyakan bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari pengawetan jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal mereka sama-sama dikeluarkan dari laut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada seorang ilmuwan muslim yang menjelaskan bahwa jasad Fir'aun yang tidak beriman kepada Nabi Musa tersebut sambil membuka Al-Quran dan membacakan kepada ilmuwan Prancis tersebut, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Setelah mendengar ayat yang menyentuh hati tersebut, akhirnya Bausaile mempercayai kebenaran Al-Quran dan memeluk agama Islam. 3. Surutnya air di sungai Efrat secara terus-menerus. Keanehan terakhir yang pernah terjadi di muka bumi adalah surutnya air dari sungai Efrat secara terus-menerus, termasuk sungai Tigris di Irak. Fenomena ini menjadi sorotan bagi ilmuwan Badan Antariksa NASA karena belum diketahui penyebabnya. Kejadian ini terjadi sejak 2003 silam. Air dari sungai tersebut terus menyusut dan berkurang. Tentu saja hal ini menjadi musibah bagi masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai tersebut. Banyak yang bertanya mengapa kejadian ini bisa terjadi. Hanya ada satu-satunya jawaban untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, yakni sabda dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut menyibakkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang, sehingga dari setiap 100 orang yang terbunuh 99, setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu." Hadis riwayat Bukhari.
Dalam sebuah hadis disebutkan, hampir tiba masanya Sungai Efrat surut menyikap pembedaharan emas. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 keanehan yang terjadi di muka bumi ini. Pada dasarnya masih banyak keanehan lain yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang terjadi di semesta ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat pembalasan dengan segala penyiksaan yang amat pedih. Tentu tidak ada satupun orang yang ingin menjadi penghuninya. Akan tetapi, ada banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalamnya karena perbuatan mereka selama berada di dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mereka mulai terlena dengan kenikmatan dan bujuk rayu iblis untuk melakukan perbuatan maksiat. Padahal akhirat menjadi kehidupan yang sebenarnya bagi semua makhluk. Dosa dan kemaksiatan itu membuat banyak orang akhirnya masuk neraka dan menjadi penghuni yang kekal di dalamnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak akan pernah keluar dari dalamnya dan tidak akan pernah mati. Siapa mereka? Berikut informasi selengkapnya. Penghuni yang akan kekal berada dalam neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka adalah kaum yang tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Orang-orang ini justru menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri, mereka itu penghuni-huni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan setiap mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 99. Bagi orang kafir, mereka akan merasakan pedihnya disiksa di dalam neraka jahanam. Bahkan mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, "Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati dan tidak pula diringankan dari azabnya." Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161-162. Tidakkah mereka orang-orang munafik yang mengetahui bahwa orang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 63. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Karena mereka akan kekal di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan siksaan neraka sebagai siksaan yang abadi, yang tidak akan ada akhirnya dan akan berlangsung selamanya. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari sana, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Maidah ayat 37. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim atau musyrik itu, "Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Yunus ayat 52.
sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kaum yang akan kekal di dalam neraka. Ternyata mereka terdiri dari kaum kafir dan musyrik yang senantiasa mendustakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka menjadi tempat yang pantas mereka huni. Semoga kita bukan termasuk ke dalam dua golongan kaum tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.